Kalau kamu tidak belajar dengan giat, kamu tidak bisa bekerja di kapal pesiar. Dan bisanya cuma kerja di kapal tanker. Oh, dari sanalah saya berpacu adrenalin saya di dunia bar. Saya ingin buktikan kepada orang ini bahwa saya akan sukses nantinya di dalam dunia bar. Hello Brothers, ketemu lagi bareng Mr. Rajib di Broadcast Moraja. Dan kali ini, seperti yang udah dilihat gitu ya, settingnya agak berbeda. Kalau biasanya latarnya itu ada buku, tapi kalau sekarang ini ada banyak quotes di belakang kita. Semoga senang ya dengan setting kita yang baru. By the way, di Broadcast Moraja seperti biasa kita akan membahas topik-topik seru. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah pernah mengundang beberapa tamu gitu ya, seperti kita sempat ngebahas mengenai NLP barengan Master NLP, lalu pernah juga membahas tentang healing bersama salah satu Brighters, dan pernah membahas mengenai insecure juga. Nah kali ini Mr. Rajib juga sudah mendatangkan satu orang tamu, dan dia adalah alumni dari Monarch Bali Singaraja di tahun 2016. Tapi by the way, kalau kamu sempat mantengin Instagramnya Monarch Bali Singaraja atau juga TikToknya kita, mungkin banyak banget ya yang sempat lihat dia muncul di situ gitu ya, melakukan promosi atau ngajakin para Brighters untuk kuliah di Monarch Bali Singaraja. Lalu banyak banget yang komen gitu, yang pengen tahu tentang siapa sih sebenarnya dia. Makanya untuk kali ini langsung saja sesuai dengan namanya, Mr. Rajib akan ajak kalian semuanya untuk kulik gitu ya, untuk mengulik tamu kita untuk kali ini di Broadcast Moraja. Tapi by the way, langsung aja Mr. Rajib akan kenalkan, namanya dia adalah Made Yuli Andriasa. Yeay! Oke, he's finally back dan akhirnya kita bisa langsung undang untuk menjadi tamu kita di Broadcast Moraja. Halo. Halo, Magnus, how are you doing today? Oke. Perkenalkan, nama saya Kulik, asal Seririt Singaraja, tepatnya di salah satu desa paling terkenal di dunia, yaitu Kalisada. Oh, paling terkenal di dunia dong ya. Tapi by the way, kamu kan salah satu alumni dari Monarch Bali Singaraja ya. Itu kamu alumninya di tahun berapa? 2015-2016, ya tepatnya sih graduate di 2016. Oh gitu, berarti kamu masuknya di tahun 2015, lalu tamatnya di tahun 2016 ya. Kalau di zaman kamu dulu sebutan Brighters apa sih? Kalau sekarang kan untuk siswa Monarch itu namanya Brighters. Kalau pas zaman kamu? Zaman saya dulu mungkin belum ada sebutan seperti itu ya. Belum ada ya? Oke, baru sekarang kamu akhirnya tahu kalau sebutan kita Brighters. Brighters. Ya? Oke, boleh nanti kalau misalkan emang mau nyapa gitu pas lagi ngobrol gitu, boleh sebutin bahwa kita sebutannya untuk yang nonton itu namanya Brighters, atau siswanya Monarch itu namanya Brighters ya. Tapi by the way, dulu di tahun 2015 kamu masuknya jurusan apa? Dulu 2015 saya berada di jurusan FNBA. Dan belum ada program yang namanya bar atau gitu, cuman kelasnya gabung jadi kelas bar, kelas food and beverage itu jadi satu. Oke, jadi dulu kamu dulu tuh ngambil tata hidangan. Tata hidangan ya. Iya, tapi kamu dulu kelas A dapetnya Kelas gitu, A, tata ya. hidang A ya. Oke, sekarang mungkin kamu boleh ceritain ya tentang pengalaman kamu waktu kuliah di Monarch Bali Singaraja. Mungkin ada pengalaman yang sangat berkesan yang sampai sekarang kamu nggak bisa lupa dan ternyata itu kayak benar-benar mendukung masa depan kamu gitu. Oh iya, tentunya pasti. Ada satu kata-kata dari instruktur saya. Ini dari mata pelatihan apa nih? Bar tentunya. Bar, ya, oke. Mr. Bacok lah. Oh, Ya, Mr. Bacok. Mungkin Oke. Brighters udah kenal orang ini. Betul, tentunya, betul. Ya, Mr. Terutama Bacok. untuk yang ambil jurusan tata Jurusan hidangan sama hidangan, bar ya, pasti bar, tahu. Pasti tahu lah. Oke. Ya. Dia membimbing saya itu seperti anak kandungnya dia sendiri. Oke. Dia nge-push saya untuk belajar, meskipun saya itu bisa dibilang orang yang malas dulu waktu kuliah dan masa bodoh orangnya. Dan ujian pun saya itu duduk di
bangku dosen Oke. sendiri dengan teman-teman duduk di bangkunya dia masing-masing, tapi saya duduk di bangku dosen berhadapan kepada teman-teman semua karena saya itu orangnya masa bodoh dan ya bisa dibilang Badung ya, Badung ya, gitu nakal gitulah. Mhm. Dan dari sanalah dia bertanya kepada saya, kamu pengen kerja jadi apa kalau tamat dari Monak? Saya bilang mau pengen jadi kapal pesiar. Oh, tidak mungkin kamu bisa jadi kapal pesiar. Maksudnya nggak mungkin kamu bisa kerja di kapal Iya, pesiar. nggak mungkin. Oh, Dia gitu bilang ya. nggak mungkin. Oke. Kenapa, Pak? Oh, mungkin kamu bisa bekerja di kapal tanker di Celukan Bawang. Dia bilang seperti itu. Mhm. Kalau kamu tidak belajar dengan giat, kamu tidak bisa bekerja di kapal pesiar. Dan bisanya cuma kerja di kapal tanker. Oh, dari sanalah saya berpacu adrenalin saya di dunia bar. Saya ingin buktikan kepada orang ini bahwa saya akan sukses nantinya di dalam dunia bar. Oke. Dan sekarang saya sudah membuktikan di kelas FMBA, cuman saya yang jadi bartender pertama di kapal pesiar. Oke. 2018. 2018. Langsung ya? bartender. Langsung Bukan bar bartender. utility, bukan bar waiter, tapi langsung bartender. Oke, berarti waktu kamu kuliah dulu selain belajar tata hidangan jadi waiter gitu ya dan segala halnya, kamu lebih interested. Iya, interested in the bar department. Iya. Oke, lebih interested ke bar lah ya. Iya. Pada saat itu Mr. Bacok yang ngasih kamu bimbingan. Iya, yang ngasih bimbingan. Secara nggak langsung dia memberikan kamu motivasi dong Motivasi, untuk ya, menjadi yang lebih baik lagi iya. gitu. Ya, berarti ada nih Brighters yang bisa kita petik dari obrolannya Yuli Andriasa, Kulik ya nama panggilannya itu, yang cocok untuk kamu. Jadi kalau seandainya kamu nggak ngerubah attitude kamu, sulit untuk menjadi seorang yang sukses gitu ya. Terbukti tadi kan Kulik bilang bahwa dia itu adalah termasuk yang agak sedikit masa bodoh, kemudian juga agak malas juga, terus akhirnya ngedapetin pecutan motivasi dari Mr. Bacok dan berubahlah dia menjadi seorang yang memang benar-benar apa sih namanya, kayak menjadi seorang yang luar biasa gitu karena udah berhasil bekerja menjadi seorang bartender, nggak tanggung-tanggung dia langsung jadi seorang bartender gitu ya. Nah tapi sebelum kita menuju ke kerjaan kamu sebagai seorang pelaut di kapal pesiar, udah berapa kapal sih yang kamu giniin? Yang kamu datengin, maksudnya kamu udah kerja di berapa kapal? Gitu? Sebenarnya sih udah 2 company. Oh 2 company. Ya, company pertama itu namanya Genting Dream Cruise, ya based in Asia. Dan di sana saya bekerja selama 2,5 kontrak, yang mana 2 kontrak full dan kontrak ketiganya itu saya resign. Oke, tapi yang kedua apa nih? Yang kedua sekarang Norwegian Cruise Line. Norwegian Cruise, Iya. Cruise Line. Tapi sebelum kita ngomongin itu, nah pada saat kamu lulus di tahun 2016, kan kamu sempat training dulu dong. Iya, sempat training. Dulu training di salah satu beach Hotel. club. Oh hotel. Iya, hotel. Dulu Oke, saya di hotel. Ya. Terus akhirnya setelah lulus di tahun 2016, kamu langsung berkecimpung di dunia apa dulu? Dunia bar, langsung saya masuk di bar. Yaitu dulu saya bekerja di Fin Beach Club. Oke. Dari DW cuman bisa bilang cuma 1 bulan langsung 1 diangkat bulan. staff karena opening waktu itu. Oh gitu. Ya, karena saya bekerja itu giat, nggak Oke. pernah malas-malasan bekerja, ingin show up, ingin dapat staff secara cepat. Oke. Dan cuman hitungan bulan, kayaknya 2,5 bulan udah diangkat jadi staff permanen di Jadi Fin staff Beach Club, ya. permanen. Itu di 2016. 2016 sudah. 2016 jadi salah satu staff di beach club ternama Terbesar ya di Bali. Di Bali. Ya kan? Pada saat itu posisi kamu jadi apa? Pada saat itu posisi saya jadi bar utility cuman 2 bulan 2 bulan. langsung diangkat jadi bartender. Mhm. Karena saya push diri saya bahwa saya bisa jadi bartender. Oke. Dan saya show up. Saya tantang bar manager saya untuk interview saya. Ini loh knowledge saya di bar. Saya layak menjadi seorang bartender dan akhirnya dia meloloskan saya sebagai bartender. Ya lalu berapa lama kamu bekerja di sana? Di sana bisa dibilang 2 tahun. 2 2018 awal saya Resign. dan apply ke kapal pesiar. Oh gitu. Tapi pada saat kamu kerja di beach club itu ada nggak sih satu pengalaman atau satu momen yang memang kayaknya kamu ingat banget sampai sekarang dan itu kayak memberikan diri kamu motivasi dan nanti juga bisa memberikan Brighters motivasi gitu. Oh iya. Dulu waktu saya bekerja di sana,
cuma satu motivasi sih yang saya inginkan. Saya ingin Atau bekerja. mungkin momen gitu deh yang momen, akhirnya iya. ngebuat kamu jadi kayak, oh iya ya seperti ini gitu, dan membuat kamu jadi semakin terpecut gitu loh. Oh, banyak sih momen atau pengalaman yang saya dapat dari perusahaan tersebut. Di samping saya ketemu dengan colleague saya yang ex kapal, jadi saya tanya mereka satu persatu dari kapal sini, dari kapal A, kapal B, dan dia memberikan suatu pengalaman di kapal itu seperti apa sih. Ya, Ya, jadi dia saya bagi-bagi pengalaman. bagi pengalaman. Akhirnya kamu termotivasi. Termotivasi dan apply lah kamu. apply ya di kampus. Ya, Ya. oke. Terus gimana? Sekarang kita langsung aja lanjut ke karir kamu sebagai seorang pekerja kapal pesiar gitu Iya. ya, yang bekerja di kapal pesiar. Kamu udah bekerja di 2 company kan? 2 company ya. Yang pertama di apa Di tadi? Genting Dream Cruise. Oke. di Asia ya. Itu boleh diceritain dong, kamu di sana kerja berapa lama dan posisinya sebagai apa? Lalu mungkin ada pengalaman-pengalaman serunya gitu. Terus prosesnya kayak gimana yang awalnya kamu kerja di beach club sampai akhirnya kamu memberanikan diri untuk melamar di sana untuk menjadi salah satu staffnya. Jadi awal saya bekerja di Genting Dream Cruise ini itu karena saya ingin mengambil posisi langsung sebagai bartender. Kalau saya kontrak pertama langsung masuk ke kapal Amerika, itu saya nggak bisa jadi bartender langsung. Oh, Palingan gitu. cuman bar waiter atau bar utility. Oh, berarti kamu gabung di ini tuh sebagai batu loncatan? Ya, bisa dibilang Oke. sebagai batu loncatan karena posisi bartender di sana itu merangkap. Jadi ordering, dari storing, dari making drink. Jadi nggak seperti kapal-kapal Amerika yang ada posisi bartender, bar waiter, dan bar utility. Jadi di sana itu posisinya ngerangkap, kerjanya itu ngerangkap. Oke. Berarti kamu di sana kan 2,5 tahun tuh. 2,5 tahun ya. Satu kali kontrak itu berapa bulan? Satu kontrak itu 8 bulan. 8 bulan ya. Berarti 4 bulannya kamu dapat libur. Iya. Terus tahun kedua juga sama. Di tahun ketiga berarti kamu baru hanya 4 bulan aja, terus akhirnya resign gitu Iya, ya? cuman 3 bulan sih, nggak Oh, 3 sampai. bulan. Alasan saya resign di kapal tersebut ya karena saya ingin keluar dari zona nyaman. Saya nggak ingin buang-buang waktu, ingin explore dunia yang lebih luas, bukan hanya di Asia, tapi juga di Eropa, tapi juga di Amerika. Dan kapal sekarang ini saya berada di Amerika, cuman dia kadang ke Eropa juga. Selama sekian bulan balik ke Amerika lagi gitu. Kalau untuk kapal kamu yang pertama ini itu berlayarnya di daerah mana aja? Maksudnya di wilayah mana gitu? Oh, wilayah Asia sih sebenarnya home portnya itu di Singapura dan kita ke Malaysia, ke Thailand, ke Myanmar, Vietnam, Filipina, ya daerah Asia itu aja sih. Oke. Kadang ke Bali juga, kadang ke pernah Cilegon Bawang, iya. kan Cilegon bawang. ya. Terus akhirnya kamu didatengin keluarga kamu. Iya, saya tidur di rumah juga. Dibawain rantang gitu Iya, ya. rantang. Oke. Terus proses kamu untuk ke kapal pesiar yang pertama ini kayak gimana sih? Kayak kan kamu isi nunggu 2 tahun tuh jadinya dari 2016 baru 2018 kan akhirnya pecah telur untuk kerja di kapal pesiar Iya, gitu. Itu kamu nggak sabar atau gimana gitu? Sebenarnya sih saya nunggu cuman 5 bulan ya. Oh, 5 bulan. Cuman nunggunya cuma 5 bulan. Lumayan singkat. Yang bikin lama itu sebenarnya medical. Oh, medical. Ya, di medical, di pembuatan dokumen lah bisa dibilang di di paspor itu agak lama sih pembuatannya. Tapi kan harus sabar berarti Iya, ya. harus sabar, hanya Oke. sabar. Dan seiring pembuatan dokumen-dokumen itu selesai dan pastinya jangan lupa untuk belajar lebih giat lagi. Tentang apa Iya, yang tentang apa. ini kan tentang bidangnya gitu ya. Bidangnya ya. Kalau emang pengen jadi seorang bartender tentunya tentang bar gitu Iya, ya. biar nggak malu-maluin nanti sampai di kapal pesiar ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Jadi harus sudah siap mental kerja di kapal pesiar itu. Iya, berarti poinnya adalah Kulik ini orangnya sabar dan dia mau belajar. Ya kan mau belajar lebih banyak lagi untuk menjadi yang lebih baik gitu Iya, ya. iya. Oke. Terus ada nggak satu pengalaman yang mungkin seru banget gitu atau mungkin pengalaman yang akhirnya ngebuat kamu jadi kayak semakin termotivasi lagi untuk akhirnya pindah kapal gitu? Bukan pindah kapal sih, pindah perusahaan jadi. Iya, perusahaan ya.
pindah perusahaan. Mhm. Sebenarnya sih cuman pengennya dapat yang gaji yang lebih gede lah. Kalau ngomongin soal gaji nih, Iya. sebelum kita lanjut ngobrolin pengalaman kamu atau apa gitu ya. Kalau boleh tahu gaji kamu di perusahaan kamu yang pertama ini berapa sih? Kan itu juga bisa ngasih motivasi ke Iya, Brighters ke juga Brighters gitu. semua ya. Mhm. Di Asia itu sih sebenarnya gajinya dibandingkan di Bali itu lebih gede di Asia ya pas tentunya di kapal. Cuman dibandingkan di kapal Asia dengan kapal Amerika itu jauh berbeda. Di Asia itu ya kisaran $1.000 lah, $1.000 lah. 1000 US dollar. Iya, 1000. Kalau dirupiahkan jadi berapa? Sekitar 15 juta lah sebulan. Oke, 15 juta rupiah Iya. untuk kapal Asia. perusahaan Asia Iya. gitu ya. Oke. Terus akhirnya gimana pengalaman kamu di sana di kapal yang pertama itu? Sebenarnya sih di sana itu cuman sebagai batu loncatan sudah saya bilang, dan kerjanya sih agak santai dengan gaji sekian. Apa yang bikin santai? Dari resting hours, jam istirahatnya sama jam kerjanya. Maksudnya di Asia itu kebanyakan tamunya nggak banyak peminum lah. Oh, Bukan gitu. kayak orang-orang Barat pada umumnya dia minumnya banyak, cuma di Asia itu lebih banyak ke gambling dia. Oh, ke ke gambling. judi ya. Oh, berarti itu yang membedakan gitu Itu ya. yang membedakan. Oke, berarti kamu kerja di sana itu 8 jam. 10 jam. 10 jam. Iya. Oke, setelah itu baru dapat istirahat. Dapat istirahat, ya. Oke deh. Terus sekarang kita langsung lanjut ke kapal berikutnya. Di kapal berikutnya itu adalah Norwegian Cruise Line. NCL. Iya, NCL. Ini emang salah satu perusahaan yang benar-benar keren banget gitu. Banyak banget juga orang-orang yang ingin bekerja di situ, dan akhirnya dengan kegigihannya Kulik ya itu bisa untuk bekerja di kapal pesiar itu. Ya kan? Boleh Iya. diceritain langsung deh pengalaman kamu kerja di situ kayak gimana, prosesnya juga berapa lama gitu. Sebenarnya sih saya nge-play itu di 2020 awal. 2020 ya. Itu, pada saat corona. sebelum corona, Sebelum Januari. corona. Sebelum corona ya? Iya, Oke. sebelum lockdown lah. Mhm. Januari saya nge-play di NCL, dan setelah interview saya langsung lulus sebagai bartender di sana. Dan kebanyakan sih di saat waktu itu kita interview 5 orang, dan yang lulus bartender itu 3 orang, 2 orang nggak lulus. 2 orang lulus, terus 3 orangnya lulus, 3 salah orangnya satunya lulus. kamu. Iya. Ya, oke. Sangat bersyukur sih saya bisa lulus di salah satu perusahaan terbesar di Amerika tentunya. Dan kamu di NCL ini posisinya langsung jadi Bartender, ya. Oke. Lalu apa sih perbedaannya yang dari kapal pesiar sebelumnya sama yang sekarang? Maksudnya kayak dari lingkungan kerjanya atau apalah gitu. Mungkin ada perbedaan-perbedaan yang kamu temukan. Iya, perbedaannya sangat jelas, jauh berbeda dari jam kerja. Memang jam kerjanya agak sama, bisa dibilang bisa minimal 10 jam. Cuman yang menentukan itu operasionalnya. Kalau di Asia operasionalnya lebih santai, tamunya minumnya dikit. Tapi di Amerika itu 10 jam kerja. Oke. Kerja full buat minuman gitu, nggak ada santai-santainya, yang memang sibuk sih. Oh, berarti lebih disiplin yang di sini ya, di Iya. NCL ya. Ya. Oke. Dan di Amerika juga kalian Brighters tahu ada yang namanya USPH. Apa Di itu? Public Health American. Ya. United States Public Health. Oke. Ya. Jadi extra time itu untuk cleaning itu lebih banyak sih. Lebih banyak Iya. ya. Oke. Lalu kalau kan kerjanya 10 jam sama ya, hampir sama. Terus biasanya kalau untuk ini pelayarannya itu kemana aja gitu? Kan yang kalau tadi kan di daerah Asia doang kan. Bahkan pernah mampir ke Celukan Bawang. Iya. Terus ketemu sama keluarga juga sempat gitu. Terus kalau yang sekarang gimana nih? Kalau NCL sih sebenarnya dia di homeportnya itu di seluruh dunia ya ada. Tapi saya untungnya dapat di Amerika, jadi lebih banyak buat tips lah Oh gitu. ketimbang di Eropa, ketimbang di Asia. Jadi orang Amerika itu wajib tipping. Jadi gajinya itu nggak ada artinya dibandingkan dengan tip Oh di kapal, gitu. ya.
Berarti earningnya lebih banyak yang sekarang Iya, dibandingkan yang dulu ya? iya bisa dibilang 1 bulan di kapal NCL Hmm. dapat satu kontrak di kapal Jinting, kapal dulu lah bisa dibilang. Oh Company gitu. dulu ya. Wow, that's amazing. Lalu kamu pernah nggak sih ada pengalaman seru ketika melayani tamu pada saat kamu jadi bartender di NCL? Sebenarnya sih saya jadi bartender di NCL itu kontrak pertama saya ditaruh di bar biasa pada umumnya. Mhm. Kontrak, 2 bulan setelah itu Mhm. manajemen di sana memutuskan untuk saya bekerja di salah satu bar terbaik di kapal itu. Oke. Bisa dibilang bar terbaik di company itu, Mhm. di kapal NCL. Jadi namanya Heaven Bar. Oh gitu. Ya, setiap kapal di NCL itu punya namanya Heaven, The Oke. Heaven, yaitu khusus VVIP guest. Jadi di sana saya melayani tamu yang bukan orang biasa bisa dibilang. Oh gitu. Iya, bisa dibilang vice presiden gitu loh. Oh gitu, berarti Iya. lebih ke yang VIP, VVIP, ya. Oh, VVIP lagi ya. VVIP, ya. Oke, emang ada berapa outlet bar di situ biasanya? Cuman satu. Oh satu. Iya, dan Oke. syukurnya saya jadi mainstay di sana Mhm. selama 8 bulan. Dan bukan hal yang mudah, soalnya bar itu bukan seperti bar pada umumnya yang buat minuman udah setting by company recipe, tapi di bar ini my own recipe. Oh Jadi gitu. resipi saya sendiri, saya buat minuman itu Mhm. dari resipi saya sendiri. Jadi konsepnya bespoke atau mixology lah. Oke. Kalau tahu ya. Terus gimana respon para customers di sana dengan your own recipe? Kebanyakan sih 99% customer happy ya, enjoy dengan apa yang kreasi yang saya buat, minuman yang kebanyakan sih dia bilangnya it's my art. Oke, Ya. oke. Lalu kalau yang di kapal yang sekarang itu kalau boleh tahu salary-nya berapa sih? Kalau Mungkin di US dollar kan aja dulu gitu. oh, di kapal ini sih sebenarnya kalau basicnya itu bisa dibilang standar lah. Standar. Basic ya, basic salary. Tapi di sini ada yang namanya gratuity. Jadi Oke. semakin banyak tamu berlayar dan semakin banyak dia membeli paket minuman, jadinya gratuity yang kita dapatkan itu semakin banyak. Plus tipping. Jadi gaji plus gratuity plus tipping. Oke. Triple. So how much is it? In average is above 6,000. 6,000. Jadi di atas 6.000 in average setiap bulannya. Oh, Kadang gitu. dapat 7.500, kadang dapat 7.000, kadang dapat 6.000 gitu lah. Berarti kalau dirupiahkan berapa dong itu? Ya kisaran 100 jutaan lah, 100 juta, 120. Wow, that's amazing. Berarti kalau setahun itu hampir mendekati angka M dong Oh, ya. kalau setahun saya nggak kuat, mungkin saya sakit di kapal ini saja sudah losing 9 kilo ya kerja. Oh gitu. Tapi untuk di kapal ini berapa bulan? 10 bulan sih saya. 10 bulan. Berarti kan udah 1 M dong. 100 juta kali 10 kan 10 M. 1 M ya. Wow. Hampir lah, hampir. Luar biasa ya. Oke, berarti inget ya. Kamu dulu pernah nggak dijulitin sama tetangga? Tetangga sih enggak sih Nggak. sebenarnya. Kalau pernah beli tuh mulut tetangga pakai Nggak. duit kamu, ya kan? Oke. Nah, ini kontrak kamu yang keberapa nih di NCL? Kontrak pertama sih. Kontrak yang pertama, terus akan lanjut lagi. Iya. Oke, sekarang lagi liburan ya? Liburan 2 berapa bulan, bulan? 2 bulan 1 2 bulan. minggu. Jadi Oke. berangkat di Februari tanggal 18 2023. Oke, ini masih di kapal yang sama. Maksudnya perusahaannya kan Company yang memang sama. ya company-nya Perusahaan sama, tapi gimana? Ada perubahan gitu nggak? Di perusahaan ini sih sebenarnya ada sistem transfer. Jadi Oke. tergantung office-nya di sana, nggak tahu mau ditaruh di kapal ini atau kapal ini. Cuman Oke. harus siap sih sebenarnya. Ini kamu ditransfernya ke yang lebih gede atau yang sama aja? Yang lebih gede sih. Oh Ya. gitu, berarti ada peningkatan karir. peningkatan. Tapi kamu selama kerja sebagai seorang pekerja di kapal pesiar itu ada hal yang kamu tingkatin nggak? Misalnya kayak ya udah deh gue puas aja, saya puas aja deh karena udah jadi bartender.
udahlah puas deh sampai di situ doang, atau mungkin ada yang kamu terus tingkatin, kamu belajar lagi gitu? Iya, tentunya sih banyak Mhm. mimpi yang ingin saya capai Mhm. sebenarnya. Tidak stuck di dunia pariwisata jadi bartender aja. Mungkin Mhm. kedepannya saya ingin punya Your own, my own bar. your own bar. Iya, Di mana rencananya? ya di Bali lah. Di Bali ya. Oke, Iya. oke, oke. Iya. Oke, terus kamu rencananya pengen kerja di kapal pesiar tuh berapa tahun? Kayak kan Mungkin ada yang pengen ya udah 5 tahun aja cukup gitu. mungkin kalau saya dapat di bar ini Mhm. selama 2 kali lagi mungkin saya udah selesai. Ya 2 kali aja udah, lagi Iya. 2 kali aja udah 3 M dong ditanggung ya kan. Mudah-mudahan. Sebentar. Oke, sekarang kita ngomongin tentang karir kamu di kapal pesiar in general. Tadi kan udah ceritain pengalamannya di dua kapal, di dua perusahaan itu kan. Nah, sekarang ini in general deh mungkin pengalaman kamu pada saat kayak awal-awal kamu gabung itu gimana gitu? Ada kesulitan atau kendala yang kamu hadapin? Ini bukan nakut-nakutin tapi boleh di-share gitu. Tapi kamu juga boleh ceritain kayak gimana cara kamu overcome itu masalah gitu. Oh, Kayak mungkin masalah pribadi ya, bukan masalah yang kamu timbulkan di perusahaan itu. Kayak misalnya eh, berangkat pertama kali terpisah dengan keluarga sama pacar kan ngerasa kayak gimana gitu, mungkin bisa diceritain. sangat sulit sih sebenarnya untuk Mhm. dijelaskan ya. Karena apa namanya? Karena punya mimpi yang tinggi, jadi Mhm. semua masalah itu terlewatkan begitu saja. Masa bodoh lah untuk itu. Oke. Intinya semangat. Cuman pada awal berangkat itu sempet sih nangis. Oh gitu, ya ya ya. Karena jauh dari keluarga, Mhm. jauh dari pacar, Mhm. yang biasa tidur bangun lah, Mhm. bisa dibilang. Tidur bangun. Bangun tidur lah. Bangun tidur itu ada mereka gitu Ada ya. mereka gitu Mhm. lah. Jadi pas kerja di kapal ya bangun langsung ketemu bar, kerja, ketemu. Mhm. Begitu Sempat setiap homesick hari. ya berapa lama? Kayak mungkin sempat sedih berapa lama gitu. Palingan sih kalau pertama pertama berangkat di kapal itu cuman 1,5 bulan sampai 2 bulan itu Mhm. ngelewatin masa-masa 1 bulan atau 2 bulan itu udah terbiasa. Oke. Ya, cuman capeknya itu di 1 bulan sampai 2 bulan itu udah, capeknya luar Masih biasa. beradaptasi ya. Berarti Beradaptasi. berarti lama kamu beradaptasi itu 1 sampai 2 bulan. Iya. Tuh akhirnya terlewati. Tapi itu sama nggak sih kayak keberangkatan 1, keberangkatan 2, keberangkatan 3 sama nggak? Beda sih sebenarnya. Beda ya. Iya. Oh gitu. Berarti di yang pertama aja yang kayak Iya. mungkin benar-benar harus beradaptasi banget. Di keberangkatan kedua sama ketiga agak beda gitu Agak ya. beda ya. Mhm. Sudah siap mental sih sebenarnya. Oke. Untuk keberangkatan kedua, keberangkatan ketiga, Mhm. mentalnya, bisnisnya di kapal itu udah tahu lah. Oh Ya. gitu. Udah tahu alur kerjanya kayak Alur gimana. kerjanya kayak gimana ya. Oh ya, tadi kan kamu sempat homesick, terus akhirnya bisa beradaptasi selama 2 bulan gitu. Nah sekarang mungkin bisa kasih tips ke Brighters, gimana sih caranya agar nanti Brighters itu bisa menjadi atau bisa bekerja di kapal pesiar. Perdalamilah eh, jurusan Anda sebenarnya. Kayak saya bar. Mhm, Jadi saya belajar di bar itu dari basic, mhm, kayak apa itu vodka, jadi penjabaran contoh-contoh vodka, flavornya apa, countrynya apa, dari mana, Oke. asalnya dari mana, terus koktailnya sama metodenya. Kalau udah seperti itu jawabnya pasti lulus. Oke, berarti yang pertama adalah tetap belajar Iya. gitu ya. Walaupun kamu seenggaknya menguasai sekitar 30% tentang ilmu dari bidang yang kamu sekarang tekuni, tapi tetap digali lagi lebih dalam Iya. gitu dan yakinkan bahwa kamu itu tetap menguasai dan juga bisa untuk menjawab ketika memang nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan itu gitu ya. Bahkan bisa memberikan yang lebih gitu ya. Iya. Oke, terus yang kedua apa nih kira-kira? Yang kedua sih praktis Englishnya itu lebih ditingkatkan lagi, Mhm. dan jangan lupa untuk banyak bertanya sama mantan-mantan. Mantan apa dulu nih? Mantan pacar? Enggak lah, Terus? mantan kapal pesiar lah, anak-anak yang sudah. Mantan orang Iya, yang bekerja mantan di kapal kapal pesiar. pesiar itu bukan mantan pacar. Oke, oke, oke. Itu beda lagi Beda ya. lagi. Oke, berarti yang kedua adalah kamu harus praktis bahasa Inggrisnya lebih ditingkatkan lagi. Jadi Iya. kayak nggak ngerasa puas di situ-situ aja gitu. Iya, karena di
kerja di kapal itu bukan kerja dengan orang Bali, orang Indo, tapi semua nationality. Oke, boleh ya nanti tanya-tanya sama Kulik tentang gimana sih agar menjadi seorang yang bisa atau mampu bekerja di kapal pesiar. Nah, yang terakhir nih, mungkin bisa kayak memberikan ajakan gitu ke Brighters agar mau kuliah di Monarch Bali Singaraja dan memberikan motivasi lah seenggaknya ya. Oke, sekarang mungkin Kuli bisa langsung ajakin Brighters atau calon Brighters untuk kuliah di Monarch Bali Singaraja. Nanti boleh kamu kasih motivasi gitu untuk mereka agar bisa menjadi seperti kamu. Akan ada kulik-kulik lainnya yang kerja juga di NCL atau mungkin di kapal pesiar ternama lainnya yang ada di dunia. Halo calon Brighters yang bingung memilih kampus untuk kuliah, yang mau tamat di 2023, bisa dipertimbangkan nih kampus Monarch Singaraja atau gabung bersama kampus Monarch Singaraja. Dan saya sudah membuktikan, saya alumni Monarch Singaraja, saya bisa sukses. Jadi tergantung dari kalian juga, kalau kalian tidak mau belajar ya gimana bisa sukses mau dimanapun Anda kuliah gitu lah. Tapi kalau kuliah di Monarch Singaraja itu udah fasilitasnya udah mendukung, sangat-sangat mendukung dan bisa bersaing lah, bisa bersaing dengan kampus-kampus mahal lainnya yang harganya di atas rata-rata lah. Kalau Monarch kan udah harganya terjangkau, fasilitasnya lengkap. Instrukturnya all the best. Ya, bisa membimbing dari nol lah sampai sukses. Sampai bisa lah. Oke, Brighters, nggak kerasa ya udah lama banget kita ngobrol sama Kulik di Broadcast Moraja. Tadi kita udah ngebahas mengenai pengalaman dia kuliah di Monarch Bali, lalu dia sudah cerita tentang instruktur favoritnya, dan juga sempat cerita tentang beberapa perusahaan kapal pesiar yang dia datangi untuk bekerja gitu kan ya. Semoga itu bisa memberikan kamu motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang ini kita akan meminta Kulik untuk memberikan closing statement-nya di Broadcast Moraja episode kali ini. Oke, bagi kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar, satu hal yang penting dari saya yaitu dapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya, entah itu di restoran, di hotel, dan pastinya bergabung bersama kampus Monarch Singaraja yang sudah pasti dan terbukti. Itu aja sih. Ya udah, terima kasih untuk Yuli Andriasa atau nama kerennya Kulik ya, sudah menjadi narasumber kita untuk Broadcast Moraja kali ini. Semoga nanti ini bisa memberikan motivasi, kemudian juga bisa memberikan semangat untuk para Brighters dan calon Brighters untuk melanjutkan di Monarch Bali Singaraja. Ya udah, kalau gitu saya Mr. Rajib juga pamit undur, sampai ketemu di Broadcast Moraja edisi berikutnya. Bye bye.